Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita begitu mengucap syukur pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita yang saat ini melayani saudara, pada saat pagi hari ini kita berada di dalam gereja. Namun dimanapun saudara berada, saya tetap yakin dan juga percaya bahwa dimanapun kita beribadah, di situ juga Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Pada saat pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama merenungi kembali satu peristiwa yang penting. Selain kelahiran Tuhan Yesus, namun ada satu peristiwa yang harus selalu kita ingat. Di mana pada saat 2000 tahun yang lalu, Ia mengorbankan nyawanya buat setiap kita. Untuk setiap kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita mau mengingat dan merenungkan begitu besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau sama-sama bersyukur karena Tuhan baik. Dia tidak pernah gagal dalam menunjukkan kasih-Nya. Bahkan anaknya yang tunggal dikaruniakan buat kita. Sungguh kata terima kasih pun tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Inilah kasih yang terindah. Mari naikkan bersama-sama. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. mari sekali lagi katakan, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. mari sekali lagi katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah.
katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. mari sekali lagi katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. karyamu Tuhan begitu nyata dalam hidup kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami sembah Allah yang kami cinta, begitu besarnya pengorbanan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami umat-Mu yang berdosa telah dipindahkan dari hidup yang harus masuk ke dalam kerajaan maut ke dalam hidup kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh besar Kasih-Mu Tuhan, jabat kesudahan, kasih-Mu selalu baru setiap hari. we praise Kami You. bersyukur Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami Bapa. Maka Engkau mengaruniakan anak-Mu satu-satunya, anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, untuk menjadi pengantara setiap kami. Dia yang tidak berdosa, tidak bercela, rela memberi dirinya untuk ikut kehendak Bapa. Dia rela disiksa, dicaci maki, semuanya untuk setiap kita yang berdosa. Dia rela menerima semua yang sebenarnya tidak layak Dia dapatkan. Namun satu korban sudah menghapus dosa. Untuk itu Tuhan, bahwa setiap kami lebih memahami lagi begitu besar dan dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau selalu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku
pengorbanan-Mu memberi pengampunan buat setiap kami. Mari sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan
kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan, hari-hari yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan begitu sulit. Kami sulit untuk bertemu dengan saudara seiman kami. Kami sulit untuk pergi kemana-mana. Namun kami tetap percaya Tuhan bahwa kuat kuasa-Mu menaungi kami dimanapun kami berada. Dengan siapapun kami berada, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Ada satu ayat saudara di dalam Yesaya 53 ayat 5 yang berhubungan dengan pujian yang akan kita naikkan bersama-sama sesaat lagi. Demikian firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saat-saat ini saudara, siapa di antara kita yang berada di dalam kelemahan? Siapa di antara kita yang berada di dalam sakit penyakit? Percayalah di dalam firman Tuhan bahwa bilur-bilurnya yang sudah dikorbankan 2000 tahun yang lalu telah memberikan kita kemenangan, memberikan kita sukacita, menggantikan segala ratapan kita dengan tawa. Semuanya cuma-cuma karena anugerah Bapa yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih-Mu yang begitu besar. Jadi pengakuan setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu telah menggantikan setiap kami. Dengan cara-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu Kau melayakkan setiap kami. Sama-sama katakan. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku,
Kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilu-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkan aku, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilu-Mu menangguhkan sakitku, salib-Mu selamatkan, salib-Mu selamatkan, salib-Mu selamatkanku. Mari kita berdoa untuk kita mempersiapkan hati diri kita, pikiran kita untuk tempat firman Tuhan ditaburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali pada jam saat ini, kami tunduk sujud di hadapan-Mu dalam rangka Jumat Agung, perayaan hari kematian-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami umat manusia yang berdosa. Tidak satu hal yang dapat dipertahankan dalam hidup ini sebenarnya, tapi Engkau mengasihi kami. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya orang percaya dapat selamat. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Yesus, dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terlebih dalam menghadapi hidup kami hari-hari ini, yang sedang dilanda rasa ketakutan dengan adanya wabah virus corona ini Bapa. Terima kasih buat karya-Mu saat ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, menerima, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hati hamba-Mu, urapi hati pikiran hamba di dalam mulut hamba-Mu, agar setiap perkataan yang dari dalam mulut hamba-Mu Bapa menjadi berkat buat kami semua yang mendengar. Dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, biar mereka boleh tersentuh oleh firman Allah, semakin lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dalam perayaan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, tahun ini kita dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, karena bangsa kita sedang dilanda virus corona, dan bukan hanya bangsa kita, tapi dunia sedang dilanda. Dan saat ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sedang dilanda, bahkan semakin banyak korban yang terkena virus corona ini. Dalam suasana seperti ini sangat memprihatinkan, tapi tidak mengurangi makna ibadah kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita masing-masing, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita masing-masing ditentukan oleh sikap, pikiran, dan hati kita. Ketulusan hati kita untuk datang tunduk di hadapan Tuhan saat ini membuat Roh Kudus, karya Allah, dan berkarya sehingga mujizat Allah akan terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan bagi kita, tema firman Tuhan bagi kita saat ini lewat Jumat Agung ini, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan manusia. Saya ulangi sekali lagi, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh
bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, tatkala kita masih hidup dalam dosa, tatkala kita masih hidup dalam tabiat kita yang lama, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, bahkan mungkin kelakuan kita, tindakan-tindakan kita, keseharian kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Seperti dalam doa saya tadi, karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b mengatakan, Ia datang untuk memberikan mereka hidup yang berkelimpahan. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kita renungkan pengorbanan Kristus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dikorbankan bukan karena kesalahan-kesalahannya, tetapi karena dosa-dosa umat manusia. Karena begitu besar kasih Tuhan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau Dia sudah mengasihi kita, mengorbankan dirinya tatkala kita masih berdosa, apalagi kita sudah menjadi anak-anaknya, apalagi kita sudah berjalan bersama dengan Dia, sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan, sudah melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tentu Tuhan lebih mengasihi kita, Tuhan lebih menyayangi kita. Ia mengatakan di dalam ayat 14, mengatakan seperti ini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, firman Tuhan katakan lewat Titus ini, Ia menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat punyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat yang Tuhan kasihi, rekan-rekanku dimanapun saudara berada, mari sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah berhenti mengagungkan Tuhan. Jangan pernah berdiam diri, tidak menggunakan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Ajak suami istri, ajak anak-anakmu, ajak anggota keluargamu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dengan lewat firman Tuhan saat ini, dalam perayaan ibadah kita Jumat Agung, pengorbanan Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan, firman Tuhan sudah katakan pada ayat 14. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita masih dalam dosa, tapi Ia mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita, memilih kita dan menjadikan kita menjadi umat kepunyaan sendiri, dikuduskannya. Jadi saudara kudus, saudara layak di hadapan Tuhan bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikan-kebaikanmu, bukan karena jasa-jasamu, bukan karena usahamu. Sekali lagi saya katakan, saudara berkenan di mata Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 mengatakan, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang dikuduskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi ada rencana Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya sekedar karena Dia mengasihi dunia, bukan karena Dia mengasihi, bukan hanya sekedar mengasihi kita semua, tapi ada rencana Allah yang luar biasa, menjadikan kita semua menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaannya Allah sendiri yang dikuduskan untuk rajin berbuat baik, mengerjakan pekerjaan yang besar untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang,
dalam keadaan ketakutan, dilanda ketakutan oleh virus corona, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara kerjakan? Adakah perkara besar yang Tuhan janjikan itu untuk saudara kerjakan? Untuk lewat saudara akan dikerjakan oleh Tuhan? Saudara ingat baik-baik. Saudara bukan hanya dikuduskan oleh Tuhan. Bukan hanya dikuduskan oleh Allah. Yesus bukan hanya berkorban di kayu salib untuk saudara supaya selamat. Tapi dikatakan dikuduskan. Menjadi umat yang rajin berbuat baik. Kebaikan-kebaikan yang perlu kita tabur, yang perlu kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini, khususnya pada saat-saat sekarang ini. Saya bersyukur kalau anak-anak muda Gereja Betel, DPA Gereja Betel Indonesia, mereka melakukan sesuatu kegiatan sosial, memberikan makanan-makanan bagi manusia, bagi orang-orang yang membutuhkannya, bagi tukang-tukang ojek. Oh, mereka berkorban. Dan saya tahu mereka perlu pengorbanan waktu, pikiran, dan tenaganya. Bukan hanya uangnya, tapi pikirannya, tenaganya, waktunya mereka korbankan. Kenapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka tahu firman Tuhan. Mereka dipanggil Tuhan. Mereka mempunyai kesempatan diberikan oleh Tuhan. Dijadikan menjadi umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat kebaikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, termasuk saya juga. Pertanyaannya bagi kita sekarang, yang rajin berbuat kebaikan, kebaikan apa yang sudah perbuat di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah masyarakat? Saudara, beberapa hari yang lalu ada penyemprotan di kompleks Villa Taman Bendara Dadap. Tapi saya sangat menyesalkan ada beberapa orang yang menolak. Mereka tidak mau memberikan sedikit sebagai uang lelah bagi petugas-petugas yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan uangnya untuk membeli obat-obat, untuk menyemprot lingkungan kita. Saya bingung kalau ada orang tidak mau menerima kebaikan-kebaikan yang diperbuat orang lain demi kesehatan kita. Tapi saya katakan sama mereka, saya siap, tolong semprot rumah saya. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak bisa melakukan itu karena itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pengorbanan. Pengorbanannya terlalu besar. Dan saya katakan saya tidak bisa melakukan itu. Sehingga saya mengatakan tolong. Dan saya hanya sekedar memberi sekedar uang. Sekedar ucapan syukur saya terima kasih saya kepada mereka. Dan mereka berbangga, mereka senang. Dan mereka mengatakan diterima aja Pak kami, disambut aja Pak kami sudah senang. Tapi bagaimana kita semua? Adakah kita menyambut mereka? Sekali lagi saya katakan sangat saya sayangkan. Apalagi orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh di dalam masyarakat tapi mereka tidak mau menerima perbuatan baik ini. Firman Tuhan katakan lewat Titus ini, mereka katakan dikuduskan. Dia mengambil satu umat menjadi umat kepunyaannya, dikuduskan menjadi milik kepunyaannya untuk rajin berbuat kebaikan. Rajin berbuat kebaikan bukan hanya sekedar mau mengerjakannya, bukan hanya sekedar melakukannya, tapi terus menerus secara rutin dilakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita perbuat bukan karena orang itu baik sama kita. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melakukan kebaikan bagi orang yang kamu kenal, bagi orang yang melakukan kebaikan bagimu, apa upahmu? Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang kelima ayat 20 itu, kalau ibadahmu tidak melebihi orang-orang Farisi ahli Taurat ini, kamu tidak akan masuk sorga. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, pengorbanan Yesus diberikan bagi dunia ini agar umat manusia boleh percaya kepadanya dan tidak binasa hidupnya, tapi boleh mendapatkan hidup yang kekal, sorga yang mulia. Dan bukan hanya sorga yang mulia, tapi di tengah-tengah dunia ini juga Tuhan memberikan kehidupan yang baik bagi kita. Tuhan memberikan kehidupan dituntun dan dibimbing. Bukan berarti memang seluruhnya mulus, tidak. Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita selalu mulus, tidak. Tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan-kemenangan bagi kita. Karena Dia berfirman, kamu kupanggil dan kujadikan bukan ekor tapi kepala. Kamu kubuat bukan turun tapi naik. Siapa itu yang akan naik itu? Orang-orang, umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat kebaikan. Nah, saudara-saudara,
Kebenaran firman Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus lewat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tujuan pengorbanan Yesus Kristus sebagaimana temanya tadi mengatakan, kasih karunia yang menyelamatkan manusia. Jadi yang pertama, dia menuntun kita, mendidik kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, untuk yakin bahwa pengorbanan Kristus begitu besar. Bukan hanya sekedar bermain-main, bukan hanya sekedar penghiburan, tapi betul-betul pengorbanannya, diberikannya semua. Sangat berat, sangat letih. Saat dia berdoa di Taman Getsemane, dia mengatakan, Bapa, kalau boleh ambillah cawan ini. Karena apa? Saking beratnya melakukan tugas yang mulia itu. Menyelamatkan umat manusia. Tapi akhirnya dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Kita pun seperti itu. Di dalam kehidupan ini, untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik, itu sangat sulit bagi kita. Apalagi orang-orang yang mempunyai kehidupan yang lebih bagus, mungkin dari kelompok masyarakat yang kelompok ya dikatakan itu keturunan bangsawan, yang berpendidikan barangkali, yang mempunyai kekayaan banyak barangkali. Saudara, Yesus Kristus tidak peduli kepada semua itu. Kepada statusmu, kepada jabatanmu, kepada tingginya pendidikanmu. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan hanya membutuhkan kerelaan kita. Dikatakan memurnikan kita, mengangkat kita dari yang jahat dan memberikan hati yang baik, yang tulus ikhlas mengerjakan pekerjaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan ini. Ada tadi saya katakan yang pertama, menuntun dan mendidik orang yang percaya untuk yakin pengorbanan Kristus itu diberikan secara cuma-cuma, tidak perlu bayar. Tapi memang karena gratis itu, karena tidak membayar itu, seringkali orang menganggap remeh. Seringkali orang menganggap enteng. Padahal ini sangat luar biasa tingginya, nilainya saudara dan saya di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, ya batu-batu yang telah dibuang para tukang dan diambil oleh Tuhan untuk menjadi batu pondasi tempat bait Allah dibangun, rumah doa dibangun. Mari saudara sudah tidak berguna lagi. Saudara tidak ada artinya lagi sebenarnya dalam kehidupan ini. Tapi Allah menghargai saudara, mengambil kita, memungut kita, dan menjadikan kita. Oleh sebab itu, turuti tuntunan Tuhan, turuti didikan Tuhan. Roh Kudus menuntun saudara, Roh Kudus mengingatkan kita agar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menanggalkan, bukan hanya meninggalkan, menanggalkan kefasikan, menanggalkan perbuatan-perbuatan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu apa? Hawa nafsu duniawi yang berlebihan, menolak nilai-nilai hidup yang jahat. Pada zaman ini ada banyak orang yang semakin jahat. Karena firman Tuhan katakan, pada akhir zaman kasih semakin berkurang-kurang, manusia semakin egois, tidak menghargai nasihat-nasihat, tidak mau mendengarkan firman. Mereka lebih senang memanggil orang yang berbicara kepadanya, yang menyenangkan kupingnya, yang membuat dia tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau yang menyentuh dosa-dosa, yang menyentuh kepribadian, yang menyentuh hati nurani yang murni itu, banyak orang tidak mau senang. Tapi firman ini mau tidak mau harus disampaikan. Rela tidak rela saudara untuk menerima, ya terserah saudara. Tapi ingat baik-baik, ini firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih untuk Bapa tidak ada dalam dirinya. Sebab semua yang di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keinginan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, orang yang hidup selama-lamanya, yang memahami dan mengerti dan mau dididik oleh Roh Kudus, dituntun melakukan kebaikan-kebaikan, adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang menghidupi kepada firman Allah, orang yang setia kepada Tuhan, tekun dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan. Hati nurani yang murni. Kita telah dikuduskan, disucikan, diperbaiki. Mungkin saudara dulu waktu belum percaya kepada Tuhan, belum menjadi anak Tuhan, saudara adalah orang-orang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan harga diri. Tapi ingat baik-baik, nggak ada artinya itu. Saudara tidak perlu mengorbankan segala-galanya. Saudara hanya mengorbankan hati nuranimu, pikiranmu, persembahkan kepada Tuhan. Rela menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Pengorbanannya di kayu salib, pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Dia disiksa, menderita, sakit, diludahi, ditampar, diejek, diolok. Dia rela semua itu, dia tanggung semua itu. Untuk apa? Untuk memberikan kelegaan bagi saudara, bagi saya. Untuk memberikan suatu sukacita dan sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu sekali lagi mari. Dunia sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Jangan termasuk saudara. Ada banyak orang yang senang. Ya justru pemerintah melakukan suatu perbuatan yaitu untuk semua boleh berdiam diri di rumah. Tapi justru pergi rekreasi menyenangkan dirinya. Itu namanya sedang lenyap dengan keinginan-keinginan duniawinya. Tapi kalau sudah berdiam diri di rumah, mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bersama-sama suami istri dan anak-anak di rumah bersama-sama merenungkan firman Tuhan, maka itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus berkorban untuk apa? Mendidik kita, menuntun kita, membawa kita untuk yakin akan pengorbanan Yesus Kristus itu. Untuk yakin bahwa dia adalah anak Allah, Mesias yang diutus ke dalam dunia ini untuk menggantikan saudara di kayu salib, untuk menggantikan saya di kayu salib, dan kita tidak perlu berkorban di kayu salib itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkorban di kayu salib. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Yaitu yang kedua, untuk memiliki kekudusan, untuk hidup adil dan beribadah, serta melakukan kebaikan-kebaikan. Saudara, Yesus mengorbankan dirinya, menebus saudara semua. Kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita, menjadikan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Supaya kita hidup adil dan beribadah, serta melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan kebaikan-kebaikan untuk menyenangkan kita supaya kita dipuji orang. Bukan melakukan kebaikan-kebaikan kita supaya kita dihargai orang. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara sudah tidak lagi penghargaan dari Tuhan. Tidak lagi upah yang Tuhan sediakan bagimu. Tapi saudara dihormati, dihargai atau tidak dihargai, saudara melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti upahmu besar di sorga, kata firman Tuhan. Tapi kalau saudara hanya mau menerima upah di dunia ini, saudara tidak ada. Saudara akan kecewa. Saudara akan tidak akan mau melakukan lagi kebaikan-kebaikan. Saudara, sebab itu mari. Jangankan yang tidak kita punya untuk kita korbankan. Yang kita punya, yang Tuhan titipkan bagi kita, kita relakan untuk dikorbankan, dipersembahkan. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan orang lain. Itu sebabnya Kolose pasal 1 ayat 10 mengatakan seperti ini. Sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dan segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sekali lagi saya katakan, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan, layak di hadapan Allah, serta berkenan kepadanya. Apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara rencanakan dalam hidupmu, Tuhan katakan yang berkenan kepada Allah.
Ada banyak perbuatan kita, pekerjaan kita yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin baik, tapi tidak berkenan di mata Tuhan. Contohnya apa? Menolong seseorang dengan pertolongan kita, misalnya katakanlah memberi uang. Tapi kita melakukannya itu karena dia membutuhkan, karena kita ingin dihormati, ingin dihargai. Itu enggak ada artinya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, apalagi yang Tuhan percayakan ini, saya katakan saya tidak memiliki apa-apa, saya hanya memiliki iman, pengharapan di atas janji firman Tuhan. Dan kalau Tuhan percayakan seperti apa yang ada saat ini, saya hanya saluran berkat Tuhan. Saya hanya saluran, maka kalau saya saluran, saya salurkan kepada yang membutuhkannya sesuai dengan gerakan Roh Kudus, sesuai dengan gerakan Tuhan. Di bawah saya untuk melihat orang, di bawah saya untuk menemui seseorang yang membutuhkan pertolongan itu. Dan saya melakukan apa yang dapat saya lakukan. Karena dikatakan, dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung ini, sekali lagi yakini engkau memiliki kekudusan dan jaga kekudusan itu. Karena Petrus mengatakan, kuduslah kamu karena Allahmu kudus. Maka dari itu kita mau jaga kekudusan kita, kita pertahankan kekudusan kita dan kita berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, menjadikan kita umat yang berkemauan, berkemenangan. Saya ulangi sekali lagi, Yesus dikorbankan di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dan menjadikan kita menjadi umat yang berkemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, saudara panggil saudara bukan hanya sekedar menjadi umat kepunyaan Tuhan, tapi dikatakan menjadi umat yang berkemenangan. Menang dalam segala hal. Menang dalam segala hal itu bukan berarti kita harus mendapatkan piala, bukan berarti kita mendapatkan penghargaan dari orang. Menang dalam segala hal itu bukan berarti kita harus dipuji-puji. Tapi sekalipun kita tidak dipuji, tapi saudara melakukan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Saudara rela mengerjakannya, saudara rela melakukannya, saudara rela menghadapinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, khususnya dalam saat-saat ini, menghadapi krisis yang saat ini, saya katakan bukan hanya sekedar krisis kesehatan corona ini, karena virus corona ini, tapi krisis dalam segala hal. Sekalipun saudara punya uang, kalau tidak ada bahan-bahan yang mau dibeli, kemana itu uangmu akan kau lakukan? Yang penting sekarang, ada barang-barang yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah menjaminnya. Bagi orang-orang yang tidak punya uang, yang tidak mempunyai apa-apa, yang sudah di PHK, pemerintah kita berkemurahan. Berkat-berkat Allah dicurahkan, diluruskan lewat pemerintah, memberikan subsidi buat saudara yang membutuhkannya. Tapi ingat bagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, jangan pernah mengharap subsidi dari pemerintah itu. Karena apa? Harapkan pertolongan Tuhan. Pertolongan manusia sangat terbatas. Pertolongan orang, pemerintah sangat terbatas. Saudara bayangkan 275 juta penduduk Indonesia. Dan hampir 60% dari manusia penduduk Indonesia itu membutuhkan uluran tangan pemerintah. Bagaimana pemerintah mau melakukan itu? Oleh sebab itu mari, lebih baik saudara berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan kita dijadikan menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat yang berkemenangan. Roma pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11 mengatakan seperti ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus
Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Saudara, ada banyak orang mengatakan kondisi situasi yang melanda dunia, melanda bangsa-bangsa virus corona ini. Ada orang mengatakan murka Allah. Tapi saya katakan bukan murka Allah. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi agar umatnya kembali bersekutu dengan Tuhan. Agar kita yang percaya kepada Tuhan mawas diri, berjaga-jaga, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Sekali lagi, Allah tidak pernah murka kepada anak-anaknya. Allah tidak pernah murka kepada orang-orang yang diselamatkannya. Waktu saudara masih berdosa, waktu saya masih dalam dosa, Allah tidak murka. Allah mengasihi kita. Apalagi kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Allah sangat sayang. Sebab itu jangan katakan virus corona murka Allah, tidak. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang yang selama ini tidak menyenangkan hati Tuhan, bagi orang yang selama ini tidak beribadah kepada Tuhan, bagi orang yang selama ini melakukan kejahatan-kejahatan di dalam dunia ini, bagi dia mungkin virus corona ini adalah murka. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada rencana Allah yang manis, yang luar biasa, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Terimalah apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu, apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Terimalah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah dalam Jumat Agung ini, perayaan Jumat Agung ini, dalam kondisi yang seperti ini, jangan pernah menyatakan, oh sangat bersedih, tidak. Kita justru bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu yang indah Tuhan berikan bagi kita. Saya mendengar kesaksian Pak Yosia beberapa waktu yang lari di WA, di grup kami hamba-hamba Tuhan DKI, seluruh Indonesia, anggota MPL. Beliau mengatakan ada anak Tuhan yang datang kepada beliau. Dia mengatakan, orang itu mengatakan, jemaat, saudara temannya Pak Yosia ini mengatakan, aku kecewa melihat Tuhan. Aku tidak mau ikut Tuhan lagi. Aku tidak mau percaya kepada Tuhan lagi. Kenapa Tuhan izinkan corona ini melanda dunia? Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan berikan? Kenapa Tuhan begitu murka membiarkan virus corona melanda manusia-manusia? Mungkin termasuk dia juga bukan rupanya terlanda oleh virus corona ini. Tapi Pak Yosia mengatakan Tuhan tidak memberikan virus corona, tapi Tuhan mengizinkan agar saudara dan saya, agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kata beliau, kata Pak Yosia, supaya lebih dekat dengan Tuhan, melihat kasih karunia yang Allah yang akan dilimpahkan bagi kita. Kasih karunia-Nya yang dilimpahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dengar baik-baik, virus corona yang sangat menakutkan ini, apabila saudara bersandar kepada Tuhan, ya, memahami dan dituntun oleh Roh Kudus, dididik oleh Roh Kudus untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Membiarkan dirimu untuk memiliki kekudusan. Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 6 itu mengatakan, keluarlah kamu dan jangan bergaul dengan mereka, jangan menjamah yang najis. Maka aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Mari jaga kekudusanmu. Dan yang ketiga tadi, menjadikan kita umat yang berkemenangan. Katakan kepada virus corona, virus corona, aku ini umat yang berkemenangan oleh Allahku. Kau tidak boleh dekat denganku. Aku dibentengi oleh darah Yesus. Aku dibentengi oleh kekuatan Allah. Kita berdoa bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Apapun yang dihadapi, supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan. Khususnya Ibu Osen, kita berdoa buat beliau, agar Tuhan boleh menolongnya dan memberikan kesembuhan baginya, sehingga dia boleh pulang ke rumah berkumpul dengan istri, suami, anak-anak, mantu dan cucunya dan orang tuanya. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih memahami dan mengerti panggilan Tuhan dan pengorbanan Kristus Yesus dalam Jumat Agung ini. 2000 tahun yang lalu, Jumat Agung merupakan suatu pengorbanan yang besar. Dan saat ini kita mensyukuri semua itu karena Tuhan berikan bagi kita semua. Biarlah sekali lagi firman Tuhan ini renungkan dengan baik-baik dan ingat baik-baik. Dekatkan diri kepada Tuhan. Karena waktu
Tidak lagi bagi kita untuk berleha-leha. Waktu semakin sedikit, semakin sempit untuk kita berleha-leha. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu siang hari ini. Kami boleh merayakan hari kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Engkau datang dan mengorbankan diri-Mu karena kasih-Mu kepada kami. Untuk menjadikan kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang Kau kuduskan. Agar kami menjadi umat yang rajin berbuat kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Roh Kudus, bawa kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan seturut kehendak Tuhan. Bukan kebaikan-kebaikan menurut kehendak kami sendiri. Yang menyenangkan hati kami, yang membahagiakan kami. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa kami senantiasa untuk kami boleh kuat dan mampu menjaga kekudusan kami. Karena Engkau telah mengangkat kami dan melepaskan kami dari semua perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan menguduskan kami memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kami Tuhan untuk memiliki hati yang nurani yang murni ini. Rela berkorban, rela melakukan sesuatunya. Bukan untuk kebaikan diri sendiri. Bukan untuk kami dikagumi, bukan untuk kami dipuji-puji. Tapi untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga yang telah memanggil kami dan menjadi kami milik kepunyaan-Mu. Bahwa kami memiliki keyakinan pengorbanan di kayu salib. Menjadikan kami menjadi umat yang berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala sisi kehidupan. Termasuk menghadapi penyakit virus corona yang melanda dunia saat ini. Di tengah-tengah bangsa negara kami Tuhan. Ada banyak umat-Mu yang sedang berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan agar kehendak-Mu nyata. Dan pertolongan-Mu, uluran tangan-Mu nyata. Di tengah-tengah bangsa negara kami. Masyarakat Indonesia. Yang sudah banyak korban. Yang sudah banyak terkena virus corona ini Tuhan. Mari Engkau berkarya dalam hidup mereka. Berikan hikmat akal budi kepada para dokter. Para juru rawat. Para ahli-ahli medis. Yang bertugas di rumah sakit menangani orang-orang yang terkena virus corona ini Bapa. Berikan mereka kemampuan, kekuatan agar mereka mampu menjalankan tugas-tugasnya, mengorbankan segala-galanya untuk mengatasi virus corona ini bagi masyarakat Indonesia. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah untuk mampu menghadapi semua ini dan mampu mengambil kebijakan-kebijakan dengan segera mungkin untuk dapat mengatasinya sehingga boleh lepas dari virus corona ini Tuhan. Sehingga masyarakat Indonesia boleh bebas dari virus corona. Umat-Mu, anak-anak-Mu boleh bebas dari virus corona ini Bapa. Sehingga kami boleh bebas kembali beribadah kepada Tuhan. Berkumpul bersama-sama di rumah ibadah-Mu di gereja-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh pergunakan kembali gereja-Mu untuk tempat kami ibadah berkumpul bersama-sama menikmati kasih karunia-Mu. Bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada Bapa, agar mereka boleh senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, pakai lebih ajaib dalam pelayan pekerjaan Tuhan, dalam mempersiapkan pujian-pujian kepada Tuhan lewat online, sehingga umat-Mu di rumah boleh memuji memuliakan Tuhan, bersama-sama yang dipersihkan oleh hamba-hamba-Mu ini Bapa. Topangan-Mu menyertai seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa buat Pak Wianto Tuhan, Pak Apau, Hendrata, Ibu Janiat, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka Bapa, supaya mereka boleh pulih dan sembuh total, dan mereka boleh bangkit berjalan menjalankan tugas-tugasnya untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, menerima berkat-berkat-Mu bersama keluarganya. Khususnya buat Ibu Osen kami juga berdoa, mari Tuhan tangan-Mu akan berkarya. Kalau saat ini hamba-Mu ini sedang dirawat di rumah sakit, berikan kekuatan iman, bukakan mata rohaninya untuk melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Roh Kudus berkarya, dimanapun dia berbaring, di rumah sakit manapun dia sedang berbaring saat ini, tangan-Mu menjamah Ibu Osen Tuhan. Bilur-bilur-Mu, pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Juga buat Ibu Osen, topangan-Mu Tuhan menyertai suami, anak-anak, mantu, cucu, orang tuanya, cicinya menunggu di rumah Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu. Nyatakan uluran tangan pertolongan-Mu bagi kehidupan Ibu Osen Bapa. Nyatakan Bapa, nyatakan sekali lagi nyatakan. Dengar doa kami Tuhan, dengar seruan kami Bapa. Hamba berdoa buat semua umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau telah percayakan Tuhan menggembalakan. Jemaat-Mu Gereja Betel Indonesia, Jemaat Episkopos Pemilih Church di Berdikari 1 Kapuk Jakarta Barat, maupun di perumahan Villa Taman Bendara Dadap ini. Mari Tuhan Engkau berikan kami semangat
menjalani hidup ini dan tunduk taat kepada pemerintah Indonesia yang memberikan larangan-larangan bagi kami supaya kami boleh mentaatinya, kami boleh mengikutinya sehingga kami boleh membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu di tengah-tengah umat-Mu ini Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, mari berikan mereka sukacita dan sejahtera yang luar biasa. Kami berdoa buat masyarakat Indonesia, masyarakat Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkarya Engkau Tuhan lewat pemerintah kami, dimulai dari kecamatan, kelurahan, kecamatan, maupun bupati, bahkan gubernur bersama seluruh stafnya. Tangan-Mu berkarya Tuhan di tengah-tengah provinsi kami ini, sehingga nama Allah diagungkan, dimuliakan. Situasi kondisi di kota Serang sudah tertutup, tidak boleh orang masuk ke kota Serang saat ini. Mari tangan-Mu berkarya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah Serang, supaya apa yang mereka lakukan ini merupakan tindakan untuk mengamankan segera mungkin, secepat mungkin penyebaran virus corona ini dapat diatasi dan dapat dikendalikan. Terima kasih Tuhan, bahkan beberapa kota juga di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia ini sudah melakukan ini Bapa. Kalau Jakarta tidak diizinkan untuk melakukan ini, ada suatu rencana yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kota Jakarta maupun di Tangerang ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Hey, nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Live your life like we die. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman bersama-sama saudara. Ya, ibadah Paskah tahun ini tetap diadakan via live streaming. Saudara bisa saksikan di rumah saudara masing-masing dengan membuka channel dari GBI IFC. Sekian saja pengumuman yang akan disampaikan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Rekan-rekan kekasih Kristus, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat, keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus
menyertai saudara-saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.